Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, aku ajak kita bangkit berdiri. Setiap kita dipanggil untuk beribadah bukan sebuah kebetulan. Tapi hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua dapat berkumpul beribadah bersama. Maka bersukacitalah di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka
bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan beserta juga. Teman-teman Mulmet boleh bantu slide yang di depan sini. Teman-teman, setiap minggu kita memuji Tuhan lewat nyanyi-nyanyian dari awal hingga akhir ibadah. Tapi betul-betulkah kita memuji Tuhan? Setiap pujian punya maknanya masing-masing yang luar biasa indahnya. Tapi bukankah kita benar-benar menyembahnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau hanya sekedar nyanyian saja? How great is our God. Sebuah pujian yang indah, sederhana namun punya makna yang dalam. Aku ajak kita sama-sama menyembah Tuhan dengan mencoba melihat dan memaknai setiap kata demi kata betapa besarnya Allah kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. All
trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Teman-teman,
Selama seminggu ini mari kita renungi setiap dosa kita. Seberapa jauh sih kita semakin masuk dalam dosa yang sama? Ketika kita udah gak bisa lagi menyadari bahwa hal itu dosa. Hal-hal kecil seperti ngomong kata-kata kasar, males-malesan, ngomongin orang, mungkin sudah menjadi cara hidup kita sehari-hari. Mari aku ajak kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tuhan dengan lembut memanggil setiap kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Teman-teman, aku ajak kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami mau datang mengakui setiap dosa kami. Tuhan ampuni dan pulihkan setiap kami untuk tidak melakukan dosa lagi. Ajarkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajar aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ayat berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Karena penebusan dan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, maka bersukacitalah selalu. Mari kita berikan salam damai kepada kanan kiri teman-teman. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengaruh
24/7 tema hari ini. Di pikiranku ya 24 jam dalam 7 hari. Kira-kira mau ngomongin apa ya? Mungkin ini mau memperlihatkan lebih tepatnya tentang keseharian kita kali ya. Bagaimana sih kita menggunakan waktu kita setiap hari? Apa aja yang kita lakukan setiap harinya? Betulkah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau sesuai dengan apa yang kita senangi aja? Yuk aku ajak kita sama-sama mempersiapkan hati, pikiran, telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman yang ingin Tuhan sampaikan. Selidikilah ya Allah. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada
Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Selidikilah hati kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Dan bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami untuk dapat meluruskannya. Dan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar bersama-sama, kami juga mohon pertolongan-Mu, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan juga kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, dalam 24 jam, 7 hari, seminggu, dan setiap saat. Sehingga dalam segala hal, hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 36 sampai 38. Kemudian kita akan baca juga di pasal 23 ayat 20 sampai 25. Injil Lukas pasal 19 ayat 36 sampai 38. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Lukas 23 ayat 20 sampai 25. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita ikut kebaktian umum itu ada Minggu Palmarum ya, di mana umat diberikan simbol daun palma. Ini melambangkan sorak-sorai dari segenap rakyat Yerusalem, orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus yang memasuki Yerusalem ya. Dan bacaan kita masih ada kaitannya sedikit banyak dengan kisah Yesus masuk ke kota Yerusalem, teman-teman. Nah, tema hari ini menarik ya. Tadi Saudari Hana mengatakan 24/7 ini berarti 24 jam dalam 7 hari. Ngapain aja sih kita 24 jam dalam 7 hari? Ya tentu saja setiap teman-teman punya kesibukannya masing-masing ya.
Yang masih sekolah ya pagi-pagi hari Senin besok sudah mulai ya siap-siap, prepare malam ini, mungkin ada tugas atau ujian, saya nggak tahu ya. Kemudian kita prepare semuanya. Setelah itu mungkin kalau hari-hari ini biasanya banyak yang main games ya, games online. Ya saya juga main games juga sih, tetapi nggak sampai kecanduan gitu ya. Ya fine-fine aja sih gitu ya. Apakah kita nggak boleh melakukan apa yang kita suka? Hobi kita ya, games, main basket, main bulu tangkis. Ya tentu saja boleh saja gitu ya. Tetapi kita mesti lihat waktunya. Apakah kita kecanduan sehingga waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, beribadah, sehingga tidak ada lagi gitu ya. Kita habis untuk kesenangan-kesenangan kita sendiri. Nah, tema kita 24 jam per 7, 24 per 7. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman jumpai orang yang kelihatannya baik ini ya di depan teman-teman? Saya nggak tahu siapa ya, dia baik banget. Tetapi ternyata nggak demikian aslinya. Pernah nggak nemuin orang yang seperti ini? Kayaknya pernah ya, di depan baik sekali, kata-katanya baik, tetapi di belakangan bisa jadi dia ngomongin diri kita, gitu ya. Di belakang dia nggak sebaik yang kita lihat di depannya. Misalnya apa? Oh di gereja itu pokoknya saleh banget deh, tapi kalau di rumah salehnya hilang. Kata-katanya kasar sama orang tuanya, mungkin sama adiknya, sama kakaknya, sama tantenya, atau pergaulannya juga wah parah banget deh gitu ya. Tapi padahal di gereja kayaknya baik-baik aja tuh, ya. Maka di sini pasti ada problem gitu ya. Apa yang membuat dia kok seperti itu? Apakah dia hanya sekedar pakai topeng ketika ke gereja, tetapi di luar gereja kemudian dia lepas topengnya gitu ya, sehingga kelihatanlah wujud aslinya. Sehingga kalau kita melihat Indonesia ini kan negara yang religius. Setuju nggak teman-teman? Coba lihat kalau Natal, gereja penuh sesak kan? Kalau hari-hari raya keagamaan lain, penuh sesak juga ya, tempat ibadah manapun. Tetapi korupsinya nomor berapa di Indonesia? Nomor 1 ya. Padahal agamis banget kan? Ya agamis, beribadah oke, tetapi korupsi tetap jalan. Ya, maka di sini ada sesuatu yang salah di sini. Kadang orang membuat dikotomi. Teman-teman tahu nggak dikotomi itu apa? Membuat pembedaan. Oh kalau di gereja ya itu adalah urusan rohani. Pelayanan di gereja, pelayanan entah sebagai pemusik, sebagai singer ya, atau sebagai apapun, penatua, pendeta bahkan, atau pengurus, oh itu pelayanan. Tetapi di luar gereja itu kita pandang, oh itu duniawi, itu sekuler ya. Sehingga kita memisahkan paradigma, oh di gereja seperti ini, kalau di luar ya terserah saya. Toh saya ini di luar bukan lagi tentang pelayanan. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan pandangan yang memisahkan seperti itu? Enggak ya? Mestinya kan ibadah itu adalah ibadah totalitas hidup kita. Memang ada ibadah yang secara ritus seperti yang kita lakukan hari ini kan. Ada pujian-pujian, ada doa bersama-sama, ada khotbah yang kita dengerin ya. Tetapi juga ibadah kan nggak melulu soal ritus. Ritus ini penting. Untuk apa? Menguatkan diri kita. Kita mungkin sehari-hari udah capek, stres dengan mungkin kesibukan sekolah, banyak tugas, kemudian banyak PR atau mungkin berbagai macam hal yang lain. Nah di gereja inilah kita mendapatkan kekuatan, kesegaran kembali, peneguhan iman kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Jadi ibadah mestinya berlanjut di keseharian ya. Kan dalam ibadah liturgi kita itu kalau GKI itu ada umat berhimpun ya. Umat berhimpun menghadap Tuhan, memenuhi undangan Tuhan untuk berjumpa, menikmati berkat-Nya, mendengar firman-Nya. Kemudian setelah berhimpun di terakhir itu ada apa? Pengutusan kan? Diutus. Kita diutus untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Diutus apa? Untuk bersaksi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi seringkali orang itu kenapa kok beda antara di tempat ibadah dengan sehari-hari? Jangan-jangan pemikirannya ya tadi teman-teman dikotomi ya. Kalau di gereja, di tempat ibadah urusan rohani. Tetapi di luar tempat ibadah yaitu urusan duniawi. Padahal nggak begitu ya. Padahal segenap hidup kita semestinya adalah mencerminkan ibadah kita. Mencerminkan ungkapan kasih kita, kebaikan kita. Untuk apa? Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam
kehidupan kita. Sehingga yang terjadi tidak sampai di tempat gereja sangat saleh, di luar sangat tidak saleh gitu ya. Nah, kita akan melihat ini ada orang-orang yang kita lihat dalam Injil Lukas, orang-orang Yahudi dan juga banyak orang yang semula memuja Yesus. Ya, ketika Yesus memasuki Yerusalem dalam Lukas 19 ayat 36 sampai 38 yang tadi kita baca sama-sama teman-teman, ada sebuah sorakan. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Nah, ini menarik. Sorakan murid-murid adalah diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Dia ini siapa teman-teman? Tentu saja Yesus kan ya. Tetapi ini menarik. Para murid dan juga mungkin pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu memandang Yesus ini bukan guru biasa. Dia punya kuasa untuk membuat mujizat. Mereka sudah banyak melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Orang buta bisa melihat. Kemudian orang lumpuh bisa berjalan. Orang sakit disembuhkan. Bahkan orang mati dia bisa bangkitkan. Maka ini Yesus ini bukan sekedar guru biasa, tetapi pastilah dia raja. Tetapi konsep raja yang mereka bayangkan tidak tepat ya dengan apa yang menjadi misi Yesus. Oleh karena itu kita nanti kan bisa lihat kenapa kok tidak tepat gitu ya. Dikatakan damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, ini ungkapan ini juga ada di dalam Mazmur ya. Mazmur sebuah seruan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Ada sebuah harapan. Ada sebuah harapan, ada seorang yang datang sebagai raja. Raja yang akan memerintah dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya ya. Itu mereka sangat punya harapan yang begitu tinggi terhadap Yesus. Tetapi teman-teman ini heran ya. Beberapa hari kemudian kita dengar dari suara, mungkin ada juga suara orang yang sama yang semula berteriak atau bersorak diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, kemudian sorakannya berubah. Di dalam Lukas 23 ayat 20 sampai 25 ya. Salibkan dia, salibkan dia. Nah, kok bisa teman-teman? Mereka yang semula awalnya memuji Tuhan Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus, memberkati Tuhan Yesus, kemudian malah berubah jadi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya teman-teman, kita akan lihat ya kenapa ini orang-orang kok bisa berubah. Kenapa orang-orang itu bisa berubah? Dalam kehidupan kita, kalau kita lihat dalam pengalaman sehari-hari, ada nggak sih orang yang berubah? Tadinya setia ikut Tuhan ya, pelayanan bahkan, jadi pengurus di gereja, di kemudian hari dia tidak lagi mengikut Yesus. Dia pindah agama. Ada itu ya kejadian, tidak hanya 1-2 orang, mungkin banyak gitu ya. Kita nggak tahu. Ya di sini apa yang terjadi dalam diri orang itu? Kenapa dia berubah? Ya mungkin tantangannya beda zaman sekarang. Mungkin ada pengaruh pergaulan, dapat pacar dari agama yang lain, kemudian ditarik ikut pacarnya, agama pacarnya, gitu. Bisa jadi kan seperti itu ya. Sehingga dia tidak benar-benar tetap setia mengikut Yesus. Ada banyak orang yang berubah juga pada zaman Tuhan Yesus, yang semula mengagungkan Yesus, yang semula ikut Yesus, kemudian mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, mengapa orang-orang itu berubah teman-teman? Setidaknya ada 4 hal ya. Ada 4 hal kenapa mereka sikapnya berubah. Yang pertama adalah karena ekspektasi. Ekspektasi ini adalah harapan ya teman-teman. Harapan yang keliru. Ya mereka bersorak memuji Yesus itu betul ya. Tetapi dalam kepala mereka, dalam pikiran mereka, yang mereka sambut ini adalah raja secara duniawi. Bahwa Yesus akan memerintah secara politik. Bahwa Yesus dengan kekuatan dan kuasanya yang besar akan segera mengalahkan Romawi
yang saat itu sedang menjajah orang-orang Yahudi. Pasti Yesus sanggup. Dengan kuasa yang besar, dia sanggup akan memporak-porandakan orang-orang Romawi, kaisar dan prajurit-prajuritnya. Tetapi kok kemudian justru Yesus masuk ke Yerusalem bukan sebagai raja politik ya, bahkan dia masuk untuk memberikan nyawanya. Yesus mengajarkan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kerendahan hati. Wah, ini apa ini? Maka mereka kemudian menjadi kecewa. Bayangan sebagai raja itu berbeda dengan raja yang ada dalam diri Yesus. Dia bukan raja secara politik, tetapi raja damai sejahtera. Dia hendak memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dia hendak menebus manusia dari dosa-dosanya. Mereka kecewa. Sehingga mereka kemudian menjadi berpaling dan menolak Tuhan Yesus. Nah, pernah gak sih dalam kehidupan kita orang-orang Kristen ada harapan yang keliru gitu ya? Kalau saya jadi orang Kristen pasti diberkati terus. Pasti gak pernah mengalami sakit, semuanya akan lancar ya. Sekolah lancar, kemudian keluarga akan sehat-sehat saja, baik-baik saja ya. Kemudian ketika dalam suatu momen mungkin papa kita atau mama kita sakit keras, kemudian dipanggil Tuhan, kita kecewa. Kita sudah doa, Tuhan sembuhkan papa saya, ternyata doanya yang dia harapkan papanya sembuh, kemudian malah meninggal. Bisa jadi kita menjadi kecewa. Ini adalah suatu harapan atau konsep yang keliru bahwa jadi orang Kristen itu pasti akan selalu baik-baik saja. Ternyata kan enggak gitu ya. Atau kita aktif nih, sudah aktif pelayanan di remaja, ada banyak pelayanan yang kita lakukan. Rajin ibadah, dalam setahun ada berapa minggu, 5-2 minggu kita nggak pernah absen. Wah, ini hebat banget ya. Tetapi kemudian kok nggak lancar. Ada saja hambatan. Bisnis orang tua menurun, bangkrut. Atau orang tua di PHK, susah ngelanjutin sekolah. Padahal aku sudah bergiat pelayanan. Tidak pernah absen dalam 5-2 minggu, dalam setahun gitu ya. Harapannya kan lancar-lancar saja, kok justru saya menghadapi masalah. Belum lagi kita mengalami mungkin konflik ya, dengan sesama teman ya, bukan hanya teman di luar sana tapi juga di gereja juga kadang kita mungkin konflik, beda pendapat, berselisih, kok begini sih? Sehingga kita menjadi kecewa. Bisa jadi ekspektasi yang keliru bahwa ikut Tuhan selalu baik-baik saja, tetapi ternyata hidup kita di dunia ini tidak selalu baik-baik saja. Sama seperti orang-orang Yahudi itu yang semula punya ekspektasi yang keliru. Yesus akan datang sebagai raja secara politik pembebas, akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel seperti dulu pada zaman Raja Daud. Ternyata kok Yesus malah menyerahkan dirinya, mati, disalib. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka kecewa. Itu yang pertama ya, kenapa mereka berubah. Mereka punya ekspektasi yang keliru. Yang kedua, ada pengaruh dari pemimpin agama. Ya teman-teman, pada waktu itu imam-imam kepala ahli Taurat itu merasa terganggu dengan keberadaan Yesus. Apalagi Yesus yang diceritakan memporak-porandakan penjual-penjual hewan kurban di pelataran Bait Allah, yang menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Ini siapa Yesus? Kok berani-beraninya? Atas otoritas siapa Yesus melakukan hal itu? Mereka iri hati dengan pengaruh Yesus yang semakin hari semakin kuat, semakin besar. Sementara para pemuka agama itu semakin hari semakin kehilangan pengikut. Sehingga mereka menghasut orang-orang dengan tuduhan-tuduhan palsu gitu ya. Seolah-olah Yesus adalah orang yang menghujat Allah, orang yang berbahaya, orang yang bisa membuat bangsa kita hancur, akan diserang Romawi. Seolah-olah bangsa Yahudi akan diajak untuk memberontak terhadap Romawi. Bahaya ini. Bagaimana kalau nanti orang-orang Yahudi akhirnya dibinasakan oleh kaisar. Akhirnya dengan hasutan para pemuka agama, mereka kemudian berbalik menentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini bicara soal juga dalam kehidupan kita soal pergaulan ya. Kalau kita pergaulan dengan orang yang salah atau komunitas yang salah, kita bisa menjadi orang yang berbeda, orang yang berubah,
Oh nggak perlulah ke gereja, itu nggak penting, ngapain kamu ke gereja, mending main aja ya hari Minggu, mungkin kita yuk main hangout kemana gitu ya. Pergaulan salah, oh ke gereja hanya buang-buang waktu dan seterusnya, sehingga apa? Kita mulai menjauh dari gereja, karena apa? Pengaruh omongan orang lain. Sama seperti para pemimpin agama memberikan pengaruh yang kuat dalam diri orang-orang Yahudi itu gitu ya. Itu yang kedua, karena pengaruh pemimpin agama. Yang ketiga adalah karena tekanan sosial dan rasa takut. Ya teman-teman, tekanan sosial dan rasa takut. Ketika Yesus nanti ditangkap dan diadili, akan banyak orang untuk takut. Mulai apa? Takut untuk mendukung dia. Loh, Yesus ditangkap kok diam aja? Dia tidak menggunakan kekuatannya. Dan mereka yang sebelumnya bersorak memuji Tuhan Yesus, sekarang melihat bahwa mendukung Yesus bisa sangat berbahaya. Bisa jadi nasib mereka akan seperti Yesus. Petrus saja kan gak berani mengakui terang-terangan Yesus kan. Kamu kan pengikut dia ya. Kamu kan salah seorang muridnya ya. Enggak, saya bukan dia. Takut. Ya, mereka menjadi takut kalau mengikut Yesus itu resikonya begitu besar. Resiko ditangkap, resiko dianiaya, resiko juga untuk disalibkan seperti Yesus. Sehingga mereka akhirnya menolak Yesus. Menolak Yesus. Ya mungkin dalam tantangan hidup kita, mungkin kita dianggap kalau kita berdoa sebelum makan di kantin sekolah, wah terlalu saleh dan seterusnya ya. Kita kemudian menjadi takut untuk terang-terangan menyatakan iman kita. Lebih baik kita menyembunyikan saja iman kita daripada terang-terangan mewujudkan iman kita. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kecenderungan ikut mayoritas. Orang itu seringkali cenderung ikut mayoritas. Betul nggak sih teman-teman ya? Apa kayak mayoritas? Nggak berani tampil beda gitu ya. Padahal dia benar gitu ya. Mayoritas apa? Ikut-ikut mayoritas. Ya demonstrasi, mungkin nggak semua orang yang demo itu adalah orang-orang yang betul-betul ngerti masalahnya. Tapi hanya sekedar ikut-ikutan. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau ngerti soalnya itu lain soal itu ya. Tetapi kadang orang nggak ngerti. Hanya sekedar ikut-ikutan mayoritas. Ikut-ikutan orang banyak. Indonesia kan pernah terjadi ya, orang diadili karena apa? Masalah penghujat gitu ya, agama. Tapi kemudian mayoritas orang sangat bersuara. Kemudian akhirnya diputuskan hakim ikut suara mayoritas. Ya. Itulah mayoritas dalam kehidupan pada saat itu. Mayoritas membenci Yesus. Gerakannya adalah siapa yang ikut Yesus akan ditangkap. Kemudian mereka takut, kemudian mereka berpaling kepada suara mayoritas. Salibkan dia, salibkan dia. Setidaknya ini teman-teman 4 hal ya. Kenapa orang-orang itu berubah? Yang pertama, harapan mereka keliru. Jadi teman-teman kalau kita jadi orang Kristen, jangan kita punya harapan yang keliru gitu ya. Oh jadi orang Kristen gak mungkin ada masalah. Doa kita akan selalu dijawab sesuai dengan apa yang kita mau. Enggak gitu ya. Kadang berbeda. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang kedua karena pengaruh pemimpin agama pada waktu itu. Yang ketiga karena tekanan sosial, rasa takut. Ya saya nggak tahu di sekolah teman-teman punya tekanan sosial nggak itu ya. Atau mungkin ada yang sekolah di negeri, saya nggak tahu ya. Dulu saya sekolah di negeri ya. Tetapi syukur waktu itu nggak ada tekanan yang berat banget sih gitu ya. Yang paling hanya ledek-ledekan gitu ya. Karena apa saya beda sendiri kulitnya, kemudian agamanya beda ya. Tetapi ya nggak terlalu berat banget sih ya. Kemudian mungkin kecenderungan ikut mayoritas ya. Teman-teman kalau kita punya sesuatu hal yang kita yakin itu benar, jangan takut untuk memperjuangkan. Jangan sekedar ikut-ikut mayoritas. Sementara kita tahu itu salah gitu ya. Kita mesti pada jalan yang benar. Kalau di Jakarta ini kan orang kadang motor itu masuk ke jalur trotoar ya, jalan kaki. Wah ikut. Kadang banyak juga orang yang ikut juga gitu ya. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita tahu itu adalah fungsinya untuk pejalan kaki. Kita nggak akan ikut-ikutan mayoritas gitu ya. Mayoritas berbuat salah, kita tetap berpegang apa yang benar. Nah teman-teman, bukankah situasi yang orang banyak tadi kadang juga bisa terjadi dalam hidup kita ya? Kita nggak konsisten hidup dalam iman kita. Kita di satu sisi jadi orang baik, tetapi juga pada saat yang sama di sisi yang lain kita bisa jadi orang yang jahat. Dan Tuhan nggak mau seperti itu ya. Tuhan nggak mau ibadah kita adalah ibadah yang mendua. Tetapi ibadah yang sungguh-sungguh dalam 24 jam, 7 hari seminggu terus-menerus memuliakan Dia,
Maka kita aplikasinya teman-teman kita nggak mau terbawa arus ya. Entah arus apapun, media sosial, lewat pergaulan teman-teman, atau apapun, kalau kita tahu itu adalah salah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa semakin menjauhkan kita dari Tuhan, maka kita dengan tegas mau berkata tidak. Kita mau tolak, ya. Kenapa? Kita tidak mau mendukakan hati Tuhan. Kita nggak mau berubah hanya gara-gara tekanan sosial dari orang lain, dari teman-teman, dari siapapun ya. Untuk setia mengikut Tuhan, kita mau tetap setia ikut Tuhan. Kita tetap mau jadi anak Tuhan 24 jam dalam sehari ya, atau terus-menerus dalam seminggu. Jadi yang kedua, hiduplah untuk memuliakan Tuhan setiap saat. Mulut kita bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan lewat pujian tadi ya. Tetapi juga kita bisa pakai untuk berkata-kata yang baik, ya, yang sopan terhadap orang tua kita, terhadap orang lain. Maka itu juga adalah bentuk melayani Tuhan, menghormati orang lain dan seterusnya. Maka teman-teman, menjadi orang Kristen itu tidak hanya cukup sejam ya dalam seminggu, mungkin di ibadah kan ibadah mungkin sejam sampai 2 jam gitu ya, atau nanti ditambah KTB 3 jam atau 4 jam lah ya, setelah itu bablas, enggak ya, tetapi terus menerus. Jadi orang Kristen itu adalah tercermin dalam keseharian kita 24 jam sehari ya, dan terus menerus selama seminggu dan sebulan dan setahun dan terus menerus. Jangan sampai kita seperti orang-orang pada zaman Yesus yang semula awalnya apa? Memuji Yesus, tetapi kemudian menolak Dia. Yuk kita jadi anak Tuhan yang setia, yang gak mudah terbawa arus, yang terus mau memuliakan Tuhan dimanapun, sampai kapanpun, tetap jadi terang di sekolah, di rumah teman-teman, dalam lingkungan, komunitas, pergaulan. Kita buktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang setia 24 jam setiap hari selama 7 hari dan seterusnya. Amin. Mari teman-teman remaja, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita akan mengikrarkan janji iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita mau masuk ke doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Tuhan, kami ingin mengangkat beberapa pokok doa untuk hari ini. Kami mau berdoa untuk pemerintahan negara ini ya Bapa, supaya setiap pribadi yang mengurus negeri ini bisa punya hati yang tulus dalam memimpin. Kiranya mereka bukan hanya bisa berkata-kata dengan indah, tapi juga bisa memimpin dengan hati yang takut akan Engkau. Kami juga ingin memohon untuk ibadah dan perayaan Paskah, agar kiranya persiapan-persiapan yang dilakukan panitia dapat terus dilakukan dengan lancar sampai harinya tiba.
Kami berdoa juga untuk camp remaja agar apa yang telah dipersiapkan dengan matang oleh panitia dapat terlaksana dengan baik dan sesuai kehendak-Mu saja. Dan kami juga memohon untuk setiap peserta yang akan ikut camp, biarlah mereka semua dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, semakin mengenal Engkau dan membawa pulang sesuatu yang berarti bagi iman mereka. Kami juga mau menyerahkan sekolah ataupun kuliah kami bagi kami yang sedang ujian, agar kiranya selalu Engkau berkati, dan segalanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga ingin berdoa untuk pembicara kami, Pendeta Markus Hadinata, agar kiranya pelayanannya bisa terus lancar dan selalu hanya untuk nama-Mu. Kami menaikkan syukur kami untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun dalam seminggu belakangan ini. Terima kasih atas penambahan umur yang telah Engkau berikan untuk mereka ya Bapa. Kiranya setiap tahun yang ditambahkan juga semakin mendekatkan mereka kepadamu. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan atau sedang sakit, sehingga tidak dapat datang beribadah, agar kiranya tangan Engkau yang bekerja di dalam mereka, menyembuhkan dan menguatkan mereka ya Bapa. Demikian permohonan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, karena hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita mempersiapkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Buat teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangannya. Dan teman-teman pelayan boleh membantu. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau scan lewat QR Code yang nanti akan tertera di layar. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan tabur waktu pagi. Tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Teman-teman yang sudah memberikan persembahan, aku ajak kita bangkit. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan yang pakai persembahan ini dan pimpin setiap orang mengelolanya.
Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Aku ajak kita sama-sama mengambil tekad untuk memulai gak terpengaruh sama dunia ini, tetapi menggunakan waktu kita hanya untuk memuliakan Tuhan dengan setiap perkataan dan perbuatan kita. Tapi bukan hanya sampai pada diri kita, tetapi marilah kita menyebarkan terang dunia di tengah kegelapan dunia. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelungan. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jadilah terang dimanapun kita berada, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan seterusnya setiap hari, agar hidup kita senantiasa boleh mencerminkan sebagai anak Tuhan yang menyebarkan cinta kasih-Nya. Dan kini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus memampukan kita semua untuk dapat menjadi terangnya dimanapun kita berada. Hosana, 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 amin, amin, amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ibadah hari ini telah selesai, kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita untuk terus bertumbuh dan berbuah. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, sekarang aku mau bacain Orta Lisan. Welcome to KR Pernias yang baru datang. Kalian bisa follow sosial media kita, username-nya KR Pernias. Hari ini 13 April 2025, temanya adalah 24/7 atau 24/7 oleh Pendeta Markus Hadinata. Minggu depan 20 April 2025 ada Paskah di Kebaktian Umum. Lalu 27 April 2025 ada The Messenger of God oleh Pendeta Novelia. Pelayannya hari ini pemimpin liturginya ada Cihana, pendamping pembicaranya ada Cikeni, BWDS ada aku, PIC-nya ada Civibi, MCCG-nya ada Ko Steven, absennya ada ODM. Terus pianisnya ada Cimonik, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Filona dan Wilson, kahonnya ada Ko Julham. Lalu mulmet dan aktivisnya, soundnya itu ada Ko Daniel, slide-nya ada Ci Jennifer, switcher dan cam belakang ada aku, PJTD-nya ada Priscilla, Asher dan kolektannya ada Gavin, Ferio, Marvella dan Novita. Lalu ini untuk yang minggu depannya lagi, jadi 2 minggu besok. Pemimpin liturginya ada Cina Tania, pendamping pembicaranya ada Steph, BWDS ada Citi Valenka, PIC-nya ada Hazel, MCCG-nya ada Vanessa, absennya ada Cibela, pemusika ada pianisnya ada Timothy, gitarisnya ada Brian, singernya ada Grace Simorangkir dan Philip. Kahon atau drumnya ada Ko Yosua. Lalu sound ada Ciceril, slide-nya ada Cijeslin N, switcher dan cam belakangnya ada Ciseli. PJTD-nya ada Cimitzi, Asher dan kolektannya ada Fani Nio Vigo Meisha. Lalu kelas pembinaan Alpha hari ini ada KTB sharing atau kebersamaan. Lalu yang beta ada sama KTB sharing atau kebersamaan juga. Lalu yang Omega ada leadership oleh Saudara Dedi Budiman. Nah, hari Kamis tanggal 17 April 2025 jam 7 ada ibadah Kamis Putih. Temanya adalah Yesus yang melayani dan mengasihi oleh Pendeta Markus Hadinata. Lalu besok ya, tanggal Jumat 18 April 2025 jam 6.30 dan juga jam 9.30 itu ada ibadah Jumat Agung. Temanya adalah Salib Jalan Baru yang Membawa Damai oleh Pendeta Marto Marbun. Lalu ada kebaktian Paskah tanggal Minggu 20 April 2025 jam 5 dan jam 9. Temanya adalah Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Dilayani oleh Pendeta Lina. Jadi jangan lupa datang ya teman-teman. Sudah. Dadah.
Halo, halo. Oke, oke. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, oke. Pagi, pagi. Oke. Oke, semuanya ikuti saya ya. Pagi, pagi. Pagi, pagi.